Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Fadilah dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2019. Dan saya Elkin Dwi Janto Malia dari Teknik Elektro Angkatan 2019. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi open loop atau closed loop system. Yang pertama, manakah yang lebih baik, open loop atau closed loop system? Menurut dari diskusi kami memiliki dua jawaban yang berbeda. Yang pertama, menurut pandangan dari Fahri Fadilah, saya persilakan. Menurut saya, karena saya suka yang instan dan lebih praktis, saya memilih sistem open loop. Karena sistem konstruksinya yang lebih sederhana, simple, dan tidak ribet. Dan untuk perawatannya pun tidak rumit. Kemudian untuk pembahasan sistem closed loop-nya akan dijelaskan oleh Elkim. Menurut saya yang lebih baik ialah closed loop system, dikarenakan di keadaan sekarang ini yang semakin canggih teknologinya, maka closed loop system adalah pilihan yang tepat karena akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal dan juga untuk kegunaannya akan lebih meringankan daripada pekerjaan manusia juga. Walaupun memang harganya yang cukup mahal dan sistemnya yang cukup rumit. Kemudian untuk mesin cuci open loop dan closed loop akan dijelaskan oleh Fahri Fadilah. Saya persilahkan. Nah, untuk diagram blok mesin cuci open loop sebagai berikut. Untuk inputnya yaitu masukkan pakaian, air, dan sabun ke dalam mesin cuci. Kemudian menuju controller, itu mengatur waktu dan modenya. Kemudian menuju lagi ke plan, yaitu menggiling baju. Untuk output yang dihasilkannya yaitu pakaian yang selesai dicuci. Nah, untuk pembahasan diagram blok closed loop akan dijelaskan oleh Elkim. Untuk mesin cuci closed loop, kami mengambil contoh adalah mesin cuci yang canggih pada zaman ini, yaitu yang biasa disebut dengan smart mesin cuci. Yang pertama adalah masukkan pakaian dan air merupakan dari input mesin cuci tersebut. Lalu melakukan perintah start atau pause merupakan input sensor untuk memberikan sinyal kepada controller, yaitu pemilihan mode. Untuk menjadikan otak dalam melakukan progres atau plan, yaitu menggiling pakaian. Kemudian masuk kepada pembilasan sebagai output sensor, yang dimana jika pembilasan pertama baju masih berbusa, maka akan kembali ke controller untuk memberikan mode pembilasan lebih dari satu kali, sehingga akan diprogres lagi dan menghasilkan output, yaitu pakaian selesai dicuci. Kemudian masuk ke pengatur suhu ruangan open loop dan closed loop. Untuk open loop-nya akan dijelaskan oleh Fahri Fadilah. Saya persilahkan. Di sini diagram blok untuk open loop pengaturan suhu ruangan yaitu inputnya suhu ruangan yang diinginkan. Kemudian menuju controller yaitu microcontrollernya, kemudian menuju ke plan. Nah, di sini progres yang kita inginkan apa? Jika mau ingin mendinginkan ruangan, kita memakai AC. Jika ingin memanaskan suhu ruangannya, kita memakai heater. Kemudian untuk output yang dihasilkan, suhu ruangan sesuai dengan input yang kita inginkan. Kemudian untuk pembahasan diagram blok closed loop pengatur suhu ruangan akan dijelaskan oleh Saudara Elki. Untuk pengatur suhu ruangan dengan sistem closed loop, hampir sama dengan mesin cuci sebelumnya pada diagram bloknya. Yang pertama ialah suhu ruangan yang diinginkan merupakan input dari pengatur suhu ruangan yang akan masuk kepada input sensor dan kemudian dikirimkan sinyalnya kepada controller, yaitu microcontroller sebagai otak untuk memprogres atau mengerjakan plan di dalam pengatur suhu ruangan tersebut, yang dimana jika kita menginginkan untuk mendinginkan ruangan, maka kita akan menggunakan AC atau air conditioner. Namun jika kita ingin untuk menghangatkan ruangan, maka lebih tepatnya jika kita memakai heater.
Kemudian untuk beberapa saat setelah pemakaiannya akan dicek kembali terhadap suhu yang berada di ruangan tersebut memakai termistor suhu ruangan untuk kembali mengirimkan kepada controller untuk distabilkan suhu ruangan yang kita inginkan sehingga terdapatlah outputnya yaitu suhu ruangan sesuai dengan yang kita inginkan. Lanjut kepada pertanyaan mengenai komponen-komponen yang ada di beberapa hal tersebut. Yang pertama ada orang menunjuk benda. Input dari orang menunjuk benda ini ialah orangnya tersebut. Kemudian ada kontrolernya. Kontrolernya yaitu otak yang terdapat di dalam manusia ini tersebut untuk mengatur dari plan-nya nanti, yang dimana plan-nya adalah pergerakan dari tangan tersebut, yang dimana transducernya ialah otot dari pergerakan tangan yang ada di dalam manusia tersebut, sehingga menghasilkan output yaitu orang tersebut berhasil menunjuk benda. Kemudian masuk kepada penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahri Fadila. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang orang mengendarai mobil. Inputnya yaitu orang yang akan mau mengendarai mobil. Nah, untuk kontrolernya, manusia, dan setir pada mobil. Nah, untuk plan-nya yaitu kecepatan pada mobil itu sendiri. Untuk transducernya itu mesin mengubah dari bahan bakar menjadi energi menjadi energi gerak. Kemudian untuk output yang dihasilkan yaitu mobil berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Edkin. Untuk robot pengambil barang, yang pertama ialah inputnya. Inputnya ialah IC yang terdapat di dalam robot tersebut. Kemudian ada controller, yaitu prosesor yang terdapat di dalam microcontroller di dalam robot tersebut. Kemudian ada transducernya yang dimana energi listrik dirubah menjadi energi gerak secara mekanisme dari robot tersebut. Kemudian menghasilkan plan atau progresnya yaitu pergerakan dari barang tersebut sehingga menghasilkan output barang tersebut dapat diambil oleh robot. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh Fahri Fadila. Nah, di sini penjelasan tentang sistem pengaturan level air. Nah, untuk inputnya pertama itu adalah air. Kemudian kontrolernya yaitu sensor pada ketinggian air dan kerendahan air. Plan-nya yaitu pompa mendorong air untuk ke tandon. Nah, transducernya itu energi listrik menjadi energi potensial untuk mendorong air. Nah, output yang dihasilkan yaitu adalah air terisi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk penjelasan tentang latihan selanjutnya akan dijelaskan oleh Erkim. Mengenai diskusi dari kami, hasil dari diskusi mengenai gambar tersebut, kami memperkirakan bahwa mesin tersebut adalah mesin yang bisa bergerak ke arah sebelah kiri ataupun bergerak ke arah sebelah kanan. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena di sini saya akan mencoret gambar dari yang ada di Zoom ini tersebut. Yang pertama, untuk menentukan inputnya ialah sumber tegangan yang berada di sini. Kemudian akan masuk kepada input sensor yang berada setelah sumber tegangan. Kemudian dari input sensor tersebut akan mengirim sinyal kepada controller yang ada setelahnya untuk dijadikan controller sebagai penyampaian kepada aktuator dalam mengerjakan progresnya. Kemudian masuk kepada transducer yang dimana ada transducer dari perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian ada aktuator. Aktuatornya ialah belt dan
penopang belt tersebut. Kemudian masuk kepada progress dan plan, yaitu pergerakan dari gear yang ada di dalam gambar tersebut yang bersangkutan dengan belt yang ada. Kemudian dari situ akan menghasilkan input sensor, akan menghasilkan output sensor di sini, dan kemudian ternyata terdapat error detector di bawah ini. Kemudian error detector tersebut akan masuk kembali melalui input sensor untuk dikirim sinyalnya kepada controller agar bisa melalui progress dan menghasilkan output, yaitu bisa bergerak ke arah kiri maupun ke arah kanan. Lanjut kepada diagram bloknya. Untuk diagram bloknya sendiri ada input, lalu masuk kepada input sensor, dan sinyalnya dikirim kepada controller. Lalu ada aktuator dan progress atau plan-nya, kemudian terdapat output sensor, dan ternyata diidentifikasi ada error detector, sehingga masuk kembali ke input sensor untuk menjalani progresnya, sehingga menghasilkan output, yaitu dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Saya kembalikan kepada Saudara Fahri. Sekian pembahasan diskusi kami tentang open loop dan closed loop. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.